Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 4. Kediaman Oma Miska. Lia, bagaimana keadaan Tiara sekarang? Oma bertanya. Beliau sudah sangat khawatir. Keadaan Non Tiara sudah lebih baik sekarang, Oma, tapi dia masih sangat lemah. Kepalanya juga harus diperban. Dia benar-benar sangat kesakitan, ucap Lia sedih. Oma ingin sekali datang ke sana, tapi Oma tidak mau melihat wajah Melisa dan Andika. Oma tidak suka dengan dua makhluk itu, ungkap Oma Miska. Oma tahu tidak, kalau ada yang sengaja menumpahkan minyak di depan lantai. Dan sepertinya itu semua adalah perbuatannya Melisa, ucap Lia. Ternyata dia sudah berani melakukan hal seperti itu. Dan menurut Lia, Nona Melisa ingin mencelakai Nona Olivia, ucap Lia, alis Oma bertaut. Wanita itu heran dengan ucapannya Lia. Untuk apa Melisa mencelakai Olivia? Apa motifnya? Oma pasti heran kan? Tanya Lia menebak. Iya, dan motifnya apa coba? Mereka berdua sama-sama hamil, Oma. Dan mungkin Non Melisa ingin supaya janinnya Non Olivia tidak selamat. Oma takjub mendengar perkataan Lia. Dia seperti seorang detektif saja. Wah, Oma kagum sama jalan pikiran kamu yang dapat mengambil kesimpulan dengan begitu tepatnya. Tentu saja, saya mendengarkannya dari Mauren, pelayan baru yang dipekerjakan oleh Den Arya, Oma, ujar Lia memberitahu. Mauren memang sudah tahu kalau yang menumpahkan minyak di atas lantai adalah Melisa. Dia bahkan memiliki rekaman kejahatannya, hanya tinggal menghitung waktu saja. Dan bom itu akan meledak. Ini kesempatan emas bagi Mauren, dan gadis itu tidak akan menyia-nyiakannya. Dia akan dengan mudah menendang Melisa keluar dari keluarga Wijaya. Jika rekaman itu ditunjukkan kepada Ibu Amara, hingga dirinya bisa menggantikan posisi Melisa. Ya, apapun akan dilakukan Mauren untuk mendapatkan lelaki pujaannya. Tiara terkejut melihat Arya sudah tidur di sampingnya. Dia seharusnya tidak berada di sana. Itu adalah tempat tidur Arya. Karena sadar akan posisinya, Tiara segera bangun meski harus bersusah payah. Karena kepalanya masih sangat sakit. Ia bangun mengambil bantal dan mulai kembali tidur di bawah. Saat itu Arya sudah tidur dengan lelap. Jadi dia tidak tahu kalau Tiara sudah tidur di bawah seperti biasanya. Tidak nyaman, tapi setidaknya ini lebih baik. Karena aku memang seharusnya tidur di sini, desis Tiara. Gadis itu memejamkan matanya. Jangan ke sana, seru seseorang. Tiara menoleh, mencari dari mana asal suara itu. Tapi dia tidak menemukan siapapun ada di sana. Apa aku salah dengar? Bisik Tiara dalam hati. Ada yang aneh, saat ini dia tiba-tiba sudah ada di hutan. Yah, itu adalah hutan. Tempat di mana dia menemukan kuku Yuna. Ini hutan, dan itu pohon di mana kuku Mbak Yuna menancap. Di sana, desis Tiara. Perlahan, meski ragu, dia tetap melangkah mendekati pohon besar itu. Namun tiba-tiba, sesuatu yang cair menetes di keningnya. Mungkin air, tapi terasa sedikit hangat. Tiara menengadahkan kepalanya ke atas pohon. Tidak ada apa-apa. Dan kemudian, dia mengusap air yang menetes di keningnya. Merah. Apakah itu darah? Tiara tidak langsung menjerit. Mungkin dia salah lihat. Kakinya mundur beberapa langkah dan dia tidak sadar telah memijak sesuatu. Hingga membuat kakinya keseleo dan dia terjatuh ke tanah. Ah! Tiara memekik. Begitu melihat kalau yang tadi dipijaknya adalah kepala orang mati. Tiara! Arya yang saat itu masih tidur dengan nyenyak langsung bangun begitu mendengar teriakan Tiara. Tiara! Tiara! Bangun! Arya menepuk-nepuk halus pipinya. Ini aku. Kamu mimpi buruk ya? Tanya Arya lembut. Tiara bangun dengan wajah ketakutan. Refleks saja dia memeluk Arya agar merasa aman. Ternyata hanya mimpi. Aku sangat takut, lirihnya. Dia menangis seperti anak kecil dalam pelukan Arya. Dan kali ini Arya tidak bersikap cuek lagi. Dia malah membelai penuh sayang punggung Tiara. Menenangkannya supaya Tiara merasa lebih baik. Jangan takut, aku ada di sini, ucapnya. Dia terlihat begitu tulus. Ternyata dia memang sudah mencintai Tiara. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Aku ada di hutan, Mas. Aku melihat ada orang mati di sana. Aku sangat takut, cicit Tiara.
Arya tidak terlalu memikirkan ucapan Tiara, karena menurutnya itu hanya mimpi saja. Itu cuma mimpi, jangan takut. Dia tidak akan mengganggu kamu. Sekarang aku di sini. Ayo tidur lagi, ajak Arya. Dia kini tidur di samping Tiara sambil memeluk istrinya. Dia takut Tiara akan kembali memimpikan hal yang sama. Tiara menurut, tidak bicara lagi. Dia kembali memejamkan matanya dan tidur dalam pelukan Arya. Baru kali ini Arya bersikap begitu manis terhadapnya. Sikapnya sangat baik. Dia penuh perhatian, tidak seperti biasanya, cuek dan nyebelin. Belum sampai 10 menit Tiara tidur, dia jadi terbangun lagi karena mencium bau tidak sedap. Bau apa ini? Tiara mencoba membuka matanya yang masih terasa sangat berat. Pandangannya masih kabur. Dia kemudian mengucek-ngucek matanya. Tampak bayangan putih di depannya. Seingatnya tadi dia tidur sendiri. Tapi kenapa sekarang ada orang lain di sampingnya? Tiara membalikkan tubuh. Dan betapa terkejutnya dia begitu melihat sosok yang sangat mengerikan. Ah! Tiara kembali menjerit. Arya langsung turun dari tempat tidurnya dan melihat Tiara sudah terbangun dengan nafas memburu. Wajah panik penuh ketakutannya dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Kenapa? Ada apa? Arya berkata lembut. Jangan mendekat, ucap Tiara. Dia sangat berhati-hati. Takut kalau yang di depannya saat ini bukanlah Arya. Mimpi menyeramkan itu membuatnya trauma. Kenapa? Tanya Arya. Dia tidak mendengarkan permintaan Tiara. Bukan tetap di tempat, Arya malah semakin mendekat. Tiara memeluk kedua lututnya dan menangis. Dia sangat takut. Arya tidak tahu mimpi buruk seperti apa yang sudah membuat Tiara setakut itu. Dia tidak akan bertanya karena sekarang bukan saat yang tepat. Tenang, aku ada di sini, jangan takut. Itu cuma mimpi. Ini bukan mimpi, Mas. Ini sepertinya memang kenyataan, lirik Tiara. Arya mulai berpikir mungkin itu hanya efek dari obat yang diminum Tiara. Jadi dia tidak mempermasalahkan lagi tentang mimpi Tiara yang meski sangat menakutkan namun ia tetap hanya sebuah mimpi. Kenapa tidur di sini? Kamu sakit, sebaiknya tidur di atas kasur, ucap Arya. Tanpa banyak bicara, Arya langsung mengangkat tubuh Tiara dengan begitu hati-hati. Diletakkan di atas kasurnya. Tiara hanya menurut saja. Tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak punya kemampuan untuk menolak. Dan lagi setelah mimpi buruk tadi dia memang tidak berani tidur sendiri. Mas, aku sangat takut, lirih Tiara. Arya kemudian memeluknya, memberikan rasa aman dan nyaman kepada gadis itu. Jangan takut, kamu sudah aman sekarang. Tiara kembali tidur. Dia berharap mimpi buruk itu tidak akan terulang untuk ketiga kalinya. Sebelum tidur dia memastikan dulu kalau yang sekarang memeluknya adalah Arya. Dia tidur dalam pelukan suaminya, terasa begitu nyaman. Mereka terus seperti itu hingga pagi menjelang. Sementara itu di kediaman Marvel masih terus teringat dengan Maureen. Dia tidak bisa melupakan wanita yang dicintainya begitu saja. Vel, dari tadi kamu termenung saja. Kamu masih memikirkan Maureen? Tanya Johan sambil mengambil posisi duduk di samping sahabatnya itu. Entah di mana sekarang keberadaan Maureen, Jo. Aku sangat berharap bisa bertemu dia lagi. Dan aku akan mengatakan semuanya tentang keluarga aku. Aku akan meminta maaf atas semua kesalahan yang aku perbuat. Aku selalu menyakiti perasaan dia. Semalam aku dan Gara datang ke rumah Maureen dan kami menemukan ini, ucap Johan, memperlihatkan ponsel milik Pak Doni. Kamu menemukannya di mana? Tanya Marvel heran. Sebab polisi saja tidak menemukan benda itu, tapi kenapa Johan malah bisa menemukannya? Terselip di bawah kolong tempat tidur, dan aku rasa sebelum Pak Joni dibunuh, dia sudah merekam semuanya, jelas Johan. Apa kamu sudah mengatakan hal ini pada Jerry? Jerry adalah detektif yang disuruh oleh Marvel untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ayah Maureen. Dia sudah mengetahuinya, dan dia juga sudah mendengar rekaman ini. Mungkin kamu ingin mendengarnya, tapi aku harap kamu bisa sedikit mengontrol emosimu saat mendengar rekaman ini, pinta Johan mengingatkan. Marvel mulai mendengar rekaman di ponselnya Pak Joni. Kak, kau tidak perlu terkejut. Anda pasti sudah tahu apa niat saya datang kemari. Jangan berani melakukan hal gila seperti itu, Mel. Kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Suara Pak Doni terdengar gemetar. Saya tidak akan melakukannya jika tanpa sebab. Jauhkan pisau itu dari saya, teriaknya. Serrrr, pisau itu menancap di perutnya.
Tidak, kau benar-benar melakukannya, Melissa. Suara Pak Doni terdengar melemah. Yah, kau harus mati. Dengan begitu Marvel tidak akan pernah bisa bersatu dengan anakmu. Dan aku akan membuat seolah-olah pembunuhannya adalah lelaki brengsek itu. Dia dan keluarganya akan aku buat menderita. Di akhir rekaman itu terdengar suara tawa Melissa yang cukup keras. Usai mendengar rekaman itu, Marvel bungkam. Pandangannya kosong. Dia tidak menyangka ini semua adalah perbuatannya Melissa, adiknya sendiri. Dia tidak tahu kebencian apa yang Melissa simpan dalam hati untuk dia dan papanya, sampai dia sebegitu benci terhadap kakaknya sendiri. Hubungi Jerry, aku ingin bicara, katakan untuk segera datang ke sini, perintah Marvel. Kini matanya mulai terlihat berapi-api, kemarahan itu mulai memuncak lagi. Adik yang disangkanya memiliki sikap lemah lembut ternyata adalah psikopat. Dia lebih menakutkan daripada Marvel, membunuh seseorang yang tidak bersalah. Kali ini Marvel akan membuat perhitungan dengannya karena perbuatannya itu sudah membuat Maureen pergi dari sisinya. Aku sudah menghubungi Jerry dan dia sedang dalam perjalanan menuju ke sini, ucap Johan. Oh ya, Vel, soal surat yang ditemukan di depan pagar, ternyata itu semua juga rancangannya Melissa. Dia menyuruh seorang pelayan untuk memberikannya pada Maureen. Aku sudah melihatnya melalui CCTV yang mengarah ke halaman depan. Aku harus memberitahu Papa soal ini. Anak itu sudah melewati batasnya. Aku yakin masalah ini juga ada hubungannya dengan Papa, ujar Marvel. Dia kemudian bangkit dari kursi yang didudukinya dan beralih masuk ke dalam rumah, merebahkan kepalanya ke atas sofa. Jo, aku mulai ingat sesuatu. Beberapa minggu yang lalu, Andika datang menemuiku dan dia mengajak aku bekerja sama dengan mereka untuk merebut hartanya Pak Wijaya, ayah mertuanya Melissa. Kamu kenal kan dengan Om Wijaya? Tanya Marvel memastikan kalau Johan memang mengenali orang yang sedang dibicarakannya. Iya, aku kenal. Dan bukankah lelaki itu sudah dinyatakan meninggal 4 tahun yang lalu? Yah, meski jasadnya tidak ditemukan, ucap Johan mengingat kembali peristiwa kecelakaan mobil konglomerat yang sempat menghebohkan jagat maya. Sebagian orang percaya kalau Pak Wijaya sudah mati dalam kecelakaan itu. Namun sebagian lagi tidak. Mereka malah mengatakan kalau Pak Wijaya mungkin masih hidup. Bu Amara juga tidak percaya kalau tubuh suaminya hangus terbakar dalam kobaran api yang membakar mobilnya. Semoga saja memang benar kalau Pak Wijaya masih hidup dan semuanya akan kembali seperti dulu. Setelah mendengar rekaman itu, aku mulai berpikir kalau Melissa sudah merencanakan semua ini sejak awal, Vel, ungkap Jerry memulai obrolan. Marvel menyesap kopinya sebelum menanggapi ucapan Jerry. Aku tidak menyangka Melissa sekejam itu. Dia lebih temperamen daripada aku. Melihat wajahnya yang penuh kelembutan itu, aku bahkan tidak percaya adikku sendiri berani melakukan perbuatan sekeji ini, Jer, tutur Marvel, seraya meletakkan kembali cangkir kopinya. Dia bukan adik kandung kamu, Marvel. Wajar saja dia akan melakukan hal ini pada kamu untuk membuat kamu hancur, ungkap Johan. Dan betapa terkejutnya Marvel ketika mengetahui kenyataan yang sangat tidak masuk akal itu. Bicara apa kamu, Jo? Ini tidak masuk akal. Meski sudah melakukan hal keji begitu, Melissa tetap adikku. Tapi kamu malah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Marvel menatap Johan dengan pandangan penuh keanehan. Apa yang dikatakan oleh Johan benar, Vel. Melissa memang bukan adik kamu. Jerry ikut menimpali. Dia membenarkan perkataan Johan. Tapi aku masih ingat saat persalinan Mama di rumah sakit. Aku masih ingat betul kalau anak yang dilahirkan Mama adalah Melissa. Marvel masih belum bisa mempercayai omongan dua orang di depannya. Kamu ingin mendengar kisahnya kan? Aku akan menceritakan tentang siapa sebenarnya Melissa dan asal-usulnya dan bagaimana caranya hingga dia berakhir di keluarga kamu, ucap Jerry. Marvel hanya mengangguk setuju dan Jerry mulai bercerita tentang peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kisah Melissa. Sepasang suami istri tampak sangat bahagia setelah kelahiran anak kedua mereka. Pak Erik dan istrinya sudah lama menantikan buah hati mereka itu. Dan sekarang anak yang dinantikan itu pun lahir ke dunia ini. Sungguh merupakan kebahagiaan yang tiada terhingga. Pak Erik, boleh minta waktunya sebentar? Saya ingin bicara.
Dokter itu meminta dengan sopan, namun matanya terlihat begitu menyedihkan, membuat Pak Erik mulai memiliki pikiran buruk. Mungkinkah dokter itu akan memberitahukan kabar buruk lagi padanya? Apakah dia tidak bisa membujuk wanita itu untuk memberikan anaknya pada saya? Pikir Pak Erik. Ada apa, Dok? Pak Erik menutup pintu ruangan tempat istrinya dirawat dengan pelan. Setelah memastikan kalau istrinya sudah kembali tidur, dokter lelaki itu mengajak Pak Erik ke ruangannya. Saya sudah mengurus semuanya, dan istri Anda tidak akan tahu masalah ini. Wanita itu setuju untuk memberikan bayinya. Jadi wanita itu mau menyetujuinya. Dia mau memberikan anaknya kepada saya. Pak Erik tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Iya, dia setuju. Lalu kenapa wajah Pak Dokter sedih begitu? Saya sampai berpikir macam-macam tadi. Dia sudah meninggal. Wanita itu hanya ingin Pak Erik merawat anaknya dengan baik, ucap sang dokter dengan wajah murung. Senyum yang tadi terukir di bibirnya kini perlahan menghilang. Saya pasti akan menjaga anak itu dengan baik, janji Pak Erik. Dia sendiri juga ikut bersedih atas kepergian ibu kandung si bayi yang akan diangkat menjadi anaknya. Bertahun-tahun Pak Erik menyembunyikan rahasia ini dari Marvel, tapi pada akhirnya Marvel mengetahuinya juga. Sementara itu Tiara, maaf sudah merepotkan Mas Arya, lirih Tiara. Dia merasa tidak enak hati diperlakukan seperti itu oleh Arya. Meski sebenarnya merawat dirinya yang sedang sakit memang sudah menjadi tugas Arya karena mereka adalah suami istri. Sudah menjadi kewajiban aku untuk merawat kamu sampai sembuh, jadi tidak perlu berterima kasih. Arya menjawab dengan lembut, tidak sinis seperti biasanya. Mas, aku mau bilang kalau Mas Arya harus menjaga Mbak Olivia dengan baik. Sepertinya Mbak Mel memiliki niat buruk terhadap janin yang ada di kandungannya Mbak Olive. Tutur Tiara memberitahu. Apa kejadian ini memang dia yang merencanakannya? Tiara mengangguk. Kalau saja Mbak Maureen tidak mengatakan ada minyak yang ditumpahkan di lantai, mungkin Mbak Olivia yang akan menjadi korbannya, ucap Tiara. Apa mungkin Maureen tahu sesuatu mengenai Melissa? Ucap Arya berpikir. Ya, aku rasa juga begitu. Dan ini juga sangat aneh. Mbak Maureen juga tampaknya menyembunyikan sesuatu dari kita. Mas ngerasa begitu nggak sih? Mendengar penuturan Tiara, Arya tidak langsung menanggapinya. Dia tampak tengah memikirkan sesuatu. Kamu sebaiknya sarapan dulu ya. Aku mau ketemu Maureen. Mungkin dia sedang berada di rumahnya Oma, ujar Arya kemudian. Aku ikut, pinta Tiara. Kenapa akhir-akhir ini dia juga nggak bisa lepas dari Arya barang sedetik pun. Arya yang sudah bangun dari duduknya mulai menatap Tiara dengan tatapan sedikit aneh. Hatinya mulai berbisik. Dia jadi semakin lengket, kayak perangko aja. Aku ikut, ucap Tia lagi saat suaminya hanya terdiam. Tapi kamu belum sarapan dan minum obat, Arya beralasan, padahal dia memang tidak ingin Tiara mengikutinya. Arya, panggil Bu Amara dari luar kamar. Pasti Mama, buka aja Mah, nggak dikunci kok, sahutnya dari dalam. Perlahan pintu dibuka dan terlihatlah sosok wanita yang tak lain adalah mamanya. Tapi di samping Bu Amara ternyata ada seorang perempuan lagi. Dia adalah Desi, sahabatnya Arya, sekaligus sekretaris lelaki itu. Siapa itu Mas? Teman dekat. 2 hari nggak masuk kantor membuat aku khawatir aja. Kupikir kamu juga ikutan sakit, celutuk Desi. Dia tidak sakit Des, hanya tidak bisa lepas dari sisi istri tercintanya, bisik sang mama. Dan ucapan wanita itu terdengar jelas oleh Tiara dan Arya. Kalian ngobrolnya di sini aja ya, Mama keluar dulu, pamit Bu Amara. Hai Tiara, bagaimana keadaan kamu? Sudah lebih baik kan? Tanya Desi ramah, tapi Tiara masih terlihat bingung karena cara Desi bicara terlihat sok kenal begitu. Padahal Tiara sama sekali tidak mengenalnya. Mbak kenal saya? Kenal dong, Arya sering cerita tentang kamu di kantor. Jawab Desi sambil melirik ke arah Arya dengan senyum menggoda. Jangan melebih-lebihkan, aku tidak pernah menceritakan soal kamu sama Desi. Dia cuma mengarang cerita, gak usah dipercaya. Arya menyangkalnya, dia tahu Desi ingin membuat dirinya malu di depan Tiara. Aku tidak percaya, ucap Tiara. Omongannya membuat Arya tertawa dan Desi harus gigit jari. Dia tidak akan percaya omongan kamu Desi.
Dia sudah tahu bagaimana sifat aku, jadi tidak mungkin aku sering menceritakan tentang dia sama kamu. Memang apa menariknya dia, ucap Arya di sela-sela tawanya. Omongannya itu membuat Tiara jengkel mendengarnya. Ya, aku tidak percaya dengan omongannya Mas Arya. Aku percayanya dengan apa yang dikatakan Mbak Desi tadi. Tiara mulai memperjelas maksud perkataannya tadi. Sekarang giliran Arya yang kena mental. Desi tersenyum senang melihat ekspresi di wajah temannya. Ya, dia memang sering menceritakan tentang kamu sama aku. Katanya saja tidak suka dan tidak peduli, tapi kamu lihat sendiri kan? Dia bahkan rela tidak ke kantor karena ingin menemani kamu di sini, ucap Desi. Tiara melemparkan senyum mengejeknya ke arah Arya. Mas Arya selalu mengatai aku, tidak taunya dia malah menaruh rasa, cicit Tiara. Hampir tidak terdengar, tapi Desi bisa mendengarnya dengan jelas. Sedangkan Arya tidak, karena dia duduk sedikit jauh dengan mereka. Lelaki itu duduk di atas sofa yang terletak di dekat jendela kamar. Kamu benar Tiara. Maklumi aja, dia memang begitu, hanya terlihat cuek, padahal sebenarnya dia sangat perhatian. Bahkan saat mendengar kabar kamu jatuh dari tangga hari itu, dia sangat khawatir, langsung pulang begitu saja dan menitipkan semua urusan kantor sama aku. Tutur Desi bercerita. Dia setengah berbisik mengecilkan volume suaranya agar Arya tidak mendengarnya. Benarkah? Apa yang sedang kalian bicarakan? Arya jadi curiga sendiri. Bukan apa-apa. Mas, sebaiknya ke tempat Mbak Mauren aja. Kan katanya mau ke sana dari tadi. Kenapa masih di sini? Suruh Tiara. Dia terkesan sengaja menyuruh Arya pergi. Aku sedang kedatangan sahabatku di sini. Tidak mungkin pergi begitu saja. Itu namanya tidak sopan. Tidak apa-apa. Di sini juga ada Tiara. Kami bisa ngobrol berdua saja. Kalau kamu memang mau pergi, silahkan. Tambah Desi. Kalian berdua mengusir aku dari kamar ini? Tanya Arya tidak percaya. Dua perempuan di depannya itu terlihat semakin menyebalkan. Tiara kembali tersenyum. Kalau Mas tidak mau keluar ya tidak apa-apa. Jangan memasang wajah kesal seperti itu. Lagian ini juga obrolan perempuan, ucap Tiara. Dia sengaja membuat Arya kesal. Biar lelaki itu segera keluar dari kamar dan meninggalkan dia dan Desi berdua di sana. Dasar kalian perempuan sama aja, sama-sama menyebalkan, ucap Arya sembari bangkit dan keluar dari kamarnya. Kamu membuat suasana hati dia menjadi tidak baik. Apakah tidak apa-apa? Tanya Desi sedikit khawatir. Tidak apa-apa Mbak. Dalam beberapa hari ini Mas Arya menjadi lebih baik. Dia sangat perhatian sama aku. Jadi dia tidak akan marah. Palingan cuma kesal gitu aja. Mbak, aku ingin menanyakan sesuatu. Lanjutnya lagi, mulai terlihat lebih serius. Tanyakan saja. Ini tentang papanya Mas Arya, Pak Wijaya. Apa benar papanya itu sudah meninggal? Tanya Tiara. Sampai sekarang aku masih tidak yakin kalau Pak Wijaya sudah meninggal. Meski saat aku bekerja di perusahaan, Pak Wijaya sudah tidak ada, namun aku mengenal cukup baik dengan beliau. Karena aku dan Arya adalah teman sejak kecil. Apa mungkin tentang kecelakaan Pak Wijaya juga sudah direncanakan? Pertanyaan Tiara seketika membuat mata Desi tidak bisa berkedip. Dia merasa takjub dengan pemikiran Tiara yang sama dengan apa yang dipikirkannya. Kamu juga berpikir demikian kan? Berarti kita sama. Padahal kamu anggota keluarga baru di sini, tapi sudah seteliti itu memperhatikan tentang semua masalah yang terjadi di keluarga. Aku hanya ingin menolong saja, Mbak. Kasihan setiap kali melihat Mama duduk termenung di kamar sambil menatap hampa foto Papa yang terpajang di dinding. Ungkapnya, Tiara memang sudah beberapa kali mendapati ibu mertuanya itu sedih setiap kali melihat foto suaminya. Tiara tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat dicintai. Sementara itu, Arya ternyata benar-benar pergi ke rumah Oma untuk menemui Mauren. Dan dia tanpa sengaja mendengar obrolan Andika dan Melisa yang saat itu berada di taman belakang. Tempat itu mereka kerap kali dijadikan oleh sepasang kekasih itu untuk bertemu. Karena di sana sangat jarang ada yang lewat, apalagi pagi-pagi begini. Kamu sengaja kan menumpahkan minyak di sana supaya istri aku keguguran, bentak Andika. Arya segera menyiapkan ponselnya untuk merekam obrolan mereka. Iya, aku memang sengaja, ini juga kesalahan kamu. Kamu sudah janji sama aku kalau kamu tidak akan mau memiliki anak dengan Olive. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kamu dengan entengnya mengatakan kalau dia istri kamu sudah tidak mencintai aku lagi. Melisa terlihat marah dan kecewa. Mel,
Berpikir yang waras dong. Bagaimanapun, dia tetap anak aku. Aku tidak akan mencelakai anak aku sendiri. Terlepas dari apapun tujuan kita datang ke sini, ucap Andika. Aku tidak bisa terima pengkhianatan kamu, Andika. Aku juga tidak marah saat tahu kalau kamu hamil, Andika membela diri. Kalau kamu mau membantu aku untuk menggugurkan anak yang sedang dikandung Olivia, maka aku juga akan menggugurkan anak ini, ucap Melisa berjanji. Dia terlihat sungguh-sungguh dengan ucapannya. Gila kamu, Mel. Kamu benar-benar sudah gila. Aku tidak paham dengan jalan pikiran kamu, ucap Andika. Dia membalikkan badannya berniat pergi dari sana. Arya buru-buru pergi duluan, jangan sampai dia ketahuan sedang menguping pembicaraan mereka. Ah sial, umpatnya kesal. Aku cuma bisa merekam sedikit dari pembicaraan mereka. Arya, kamu ngapain di sini? Kedatangan Stephen mengagetkannya. Saat itu dia sudah berada di pintu belakang. Kamu bikin aku kaget aja, ucap Arya masih dengan wajah panik. Kamu lihat Maureen gak? Ada hal penting yang harus aku sampaikan ke dia. Wajah Stephen terlihat tegang, sepertinya memang ada sesuatu yang sangat penting. Sedangkan di taman belakang, Melisa masih sibuk memohon kepada Andika berharap lelaki itu mau membantunya. Dia sangat mencintai Andika dan ingin segera mengakhiri semuanya. Aku sudah capek dengan semua sandiwara ini, Mel. Kita akhiri saja. Jalan hidup seperti biasa. Kita terima saja kenyataan ini. Aku adalah suaminya Olivia. Dan kamu istrinya Ardian, ucap Andika sambil memegangi kedua pundak Melisa. Dia sudah menyerah dengan semuanya. Lagian kabar kehamilan Olivia sudah membuka mata hatinya. Dia ingin belajar menjadi suami yang lebih baik untuk istrinya. Dia tidak menginginkan harta itu lagi. Kamu tidak menepati janji kamu kan? Kamu sudah membuat aku menunggu terlalu lama. Dan sekarang ini jawaban kamu. Melisa kecewa, ponselnya berdering. Dia melihatnya, sebuah pesan yang membuat matanya melebar dan jantungnya berhenti berdetak. Tuan Marvel sudah menyuruh pihak kepolisian untuk membawa surat perintah penangkapan untuk Non Melisa. Mereka menemukan sebuah bukti rekaman kejahatan Non Melisa. Sebaiknya Non segera pergi dari rumah itu, cari tempat yang aman dulu. Itu adalah pesan dari pelayan di rumahnya Marvel. Sekarang Melisa benar-benar akan hancur, tapi dia tidak boleh tertangkap. Dia harus kabur. Semuanya akan berakhir, tapi aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Aku harus pergi dari sini. Tapi bagaimana dengan Andika? Dia mulai berpikir. Dua matanya menatap Andika dengan pandangan sedih. Aku tidak akan mengganggu kamu. Jalani saja takdir ini ya kan, seperti yang kamu katakan, ucapnya. Dia memandang Andika penuh arti. Mungkin kita akan berpisah lama Andika, tapi aku akan kembali. Ini belum berakhir, ini baru akan dimulai, batin Melisa. Kemudian dia segera pergi dari sana. Dia harus segera keluar dari rumah itu secepat mungkin. Jangan sampai polisi menangkapnya. Andika hanya bisa menatap kepergian Melisa dengan perasaan tidak enak. Bahkan kata-kata terakhir dia tadi masih menimbulkan tanda tanya. Kata-kata Melisa tadi tentu memiliki makna yang lain. Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak begini? Gumam lelaki itu. Dan di kediaman Marvel, jangan menunda-nunda lagi. Secepatnya kirim bukti ini ke pihak yang berwajib. Aku tidak akan membiarkan anak itu lolos. Dia bahkan tidak tahu balas budi, ucap Marvel. Suaranya terdengar bergetar menahan amarah. Johan merasa ada yang aneh dengan sikap pelayannya Marvel. Jadi tadi dia sibuk dengan handphonenya. Siapa yang perempuan itu hubungi? Ini membuat Johan penasaran. Ada apa, Jo? Kenapa kening kamu berkerut gitu? Tanya Marvel. Aku hanya melihat gelagat mencurigakan dari pelayan kamu itu, Vel. Jawab Johan menunjuk ke arah di mana salah satu pelayannya sedang berdiri sambil terus memainkan handphone di tangannya. Hana, panggil Marvel. Seketika wajah Hana berubah tegang. Sini kamu, suruh Marvel. Hana menyimpan ponselnya kembali dalam saku baju. Tuan Marvel memanggil saya. Kamu kelihatannya sangat sibuk dari tadi. Siapa yang sedang kamu hubungi? Tanya Marvel. Bukan siapa-siapa kok, Tuan. Cuma kerabat dekat saya. Jawabnya. Hana mencoba untuk menyembunyikan kegugupannya. Johan bisa merasakan kalau Hana tentu sedang menyembunyikan sesuatu. Tanpa permisi lelaki itu langsung mengambil ponsel Hana dari kantong bajunya. Hana terkejut tanpa bisa mencegah. Tidak ada apa-apa di ponsel saya. Perempuan itu mencoba merebut kembali ponselnya.
Kalau memang tidak ada, kenapa kamu tegang begitu? Johan tidak banyak bicara. Dia dengan cepat menemukan sesuatu yang selama ini disimpan Hana. Ternyata Hana adalah mata-mata di rumah Marvel. Johan tersenyum kecut. Lihat, Vel. Johan memberikan ponsel itu pada Marvel, memperlihatkan pesan yang dikirim melalui WhatsApp kepada Melissa. Tentang siapa dia dan apa tujuannya bekerja di sini, aku tidak terkejut lagi, Jo. Aku sudah melihat semua yang dia lakukan melalui rekaman CCTV, ungkap Marvel. Dan kamu adalah perempuan yang telah memberikan surat itu kepada Maureen atas perintah Melissa, kan? Lanjut lelaki itu membentaknya dengan suara yang cukup keras. Maafkan saya hanya menjalankan perintah. Hana terlihat ketakutan. Marvel tersenyum sinis mendengar alasannya. Untuk urusan wanita ini biar menjadi urusan kamu, Jo. Aku ingin segera pergi menemui Ardian. Dan soal Melissa, aku hanya bisa pasrah. Mungkin sekarang dia sudah berhasil kabur dari rumah itu, ucap Marvel, sambil berlalu pergi dari kediamannya yang megah itu. Johan memanggil dua bawahannya menyuruh mereka untuk membawa Hana ke kantor polisi untuk diminta menjadi saksi atas kekejaman Melissa. Pasti Hana tahu banyak hal tentang Melissa. Tepat jam 3 setelah Andika dan Olivia selesai pulang dari dokter kandungan, rumah mereka kedatangan polisi. Mereka membawa surat perintah penangkapan terhadap Melissa. Kenapa ini? Kenapa ada polisi? Tanya Melissa yang kala itu baru saja pulang. Dia merasa sangat heran. Semua keluarga menatap ke arahnya. Di situ juga sudah ada Oma. Mereka kesini ingin mencari Melissa, tapi wanita itu sudah kabur duluan, jawab Oma. Karena saudari Melissa tidak ada, maka kami akan membawa saudara Andika untuk dimintai keterangan. Tapi salah suami saya apa ya, Pak? Dia tidak ada hubungannya dengan Melissa. Olivia mulai khawatir. Dia menatap Ardian seolah meminta kejelasan. Namun kakaknya itu hanya berdiri saja dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang bersuara untuk memberinya sebuah penjelasan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi saat dia pergi tadi. Bahkan Olive juga melihat rasa prihatin di mata Tiara. Sedangkan mamanya hanya diam, sama seperti Arya dan Ardian. Biarkan saja polisi membawa suamimu itu. Biar nanti Oma yang menjelaskannya, tutur Oma. Sayang, kamu tidak mengatakan apapun. Apa kamu sudah tahu kalau hal ini akan terjadi? Mata Olive mulai berkaca-kaca. Olivia tidak bisa berpikir dengan tenang. Untuk saat ini dia hanya ingin mendengar penjelasan dari sang suami. Tapi Andika malah tidak mengatakan apapun. Kita bisa pergi sekarang, Pak. Saya akan mengatakan semuanya di kantor, ujar Andika. Olivia mencegahnya, memohon dengan sepenuh hati supaya Andika tetap tinggal di sisinya. Jangan memohon seperti ini, Liv. Aku tidak pantas mendapatkan rasa kasihan dari kamu. Setelah aku pergi, kamu akan mengerti dengan semuanya. Apa yang selama ini terjadi di keluarga kamu, aku minta maaf. Jaga anak ini baik-baik. Pesan terakhir Andika membuat Olivia tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis dan tidak lagi berusaha menghalangi Andika. Setelah kepergian Andika, Ardian mulai bicara. Lelaki itu menghibur adiknya dan terus memberi semangat kepada Olivia. Aku yakin kamu pasti bisa menghadapi semua ini, Liv. Kita sedang berada di posisi yang sama. Sama-sama dimanfaatkan. Hanya saja kamu lebih beruntung daripada aku. Ya, setidaknya kamu bisa melihat rasa penyesalan di mata Andika. Dan dia mau mengakui kesalahannya, tutur Ardian. Aku masih sangat berharap kalau semua ini adalah mimpi. Olivia menangis di pelukan mamanya. Kalian sudah mengumpulkan semua bukti kejahatan Melissa? Tanya Oma. Arya seolah baru tersadar saat mendengar pertanyaan Oma. Dia baru ingat kalau dirinya tadi sempat mendengar percakapan mereka berdua di taman belakang. Dan kemudian dia juga bertemu dengan Stephen. Ya, Stephen. Seharusnya cowok itu berada di sana sekarang, tapi dia tidak ada. Kemana dia pergi? Dan lagi Arya juga tidak melihat Maureen. Apa mungkin Maureen sudah pergi dengan Stephen? Aku sempat merekam ini. Arya memberikan ponselnya kepada Ardian. Rekaman percakapan antara Melissa dan Andika, sambung Arya. Dan seharusnya Mbak Maureen juga punya bukti kejahatan Mbak Mel saat Mbak Melissa mencoba untuk mencelakakan Mbak Olivia, ujar Tiara. Perkataannya sontak membuat Olivia melepaskan pelukannya dari Bu Amara. Dia mulai terlihat marah dan tatapan matanya juga sangat berapi-api. Jadi benar, ini semua ulah wanita iblis itu. Dia benar-benar licik. Aku tidak akan mengampuninya kali ini, ucap Olivia. Dia melihat ke arah Ardian.
Dengan sedikit tersenyum, Ardian menanggapi ucapan adiknya tadi. Kenapa melihat ke arahku? Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku juga tidak akan menghalangi kamu. Aku bahkan merasa sangat malu karena memiliki istri seorang pembunuh, cibir Ardian. Dia memang sangat marah. Tadi polisi itu mengatakan kalau Melisa sudah membunuh calon mertua kakaknya sendiri. Dia sangat menakutkan. Pantas saja dia sanggup membunuh Yuna juga, ucap Oma kembali bersuara. Karena semuanya sudah terungkap, sebaiknya kita juga mengatakan hal ini kepada pihak yang berwajib. Dan Andika pasti mau mengatakan semuanya. Oma, di luar ada tamu, katanya kakaknya Melisa, dan dia ingin bertemu dengan Den Ardian, ucap Lia memberitahu. Suruh dia masuk, perintah Ardian. Kami semua tidak menyangka kalau Melisa bisa berbuat seperti ini. Kelihatannya saja dia kalem, nyatanya hatinya seperti iblis. Dia memang iblis dan aku sangat bersyukur karena dia bukan adikku, ungkap Marvel. Semua keluarga Wijaya terkejut mendengar pengakuan Marvel yang mengatakan bahwa Melisa bukan adiknya. Karena sudah begini, kamu malah mengatakan Melisa bukan adikmu. Dia memang bukan adikku. Ibunya meninggal setelah melahirkan dia dan papa mengadopsi dia sebagai anak. Tapi entah dendam apa yang membuat dia sebegitu bencinya dengan keluarga kami hingga membunuh Pak Doni, ayahnya Mauren, dan membuat seolah-olah aku adalah pelakunya. Marvel bercerita dan mereka menyimaknya dengan sangat fokus. Mauren? Ardian bergumam. Dia sepertinya tengah mencoba mengingat sesuatu. Tiba-tiba saja nama itu seperti terdengar tidak asing baginya. Membuka kenangan lama. Dia dulunya juga memiliki teman wanita yang namanya juga Mauren. Mereka sangat dekat seperti sepasang kekasih. Ardian baru mengingatnya sekarang. Kenapa kamu menyebut nama tunangan aku? Tanya Marvel. Bukan, Mauren itu pelayan baru di rumah kami. Bu Amara yang sedari tadi diam ikut bersuara. Mauren, pelayan baru? Marvel bertanya-tanya. Mungkinkah Mauren bersembunyi di rumah mereka dan menyamar menjadi orang biasa agar Marvel tidak mengenali dirinya? Apa kalian memiliki fotonya? Tanya Marvel. Dia sangat penasaran. Kali ini, dia berharap bisa bertemu dengan tunangannya. Marvel tidak ingin kehilangan Mauren lagi. Ada, aku memilikinya, ujar Tiara. Sempat-sempatnya kalian berfoto, ucap Arya. Tiara tersenyum dan berkata, Mbak Mauren bilang aku sangat cantik, jadi dia ingin berfoto denganku. Jawaban polos Tiara membuat suasana yang tadinya panas dan horor jadi lebih tenang. Bu Amara tersenyum mendengar perkataan menantunya itu. Begitu juga dengan Marvel. Dia ikut memperhatikan wajah Tiara. Gadis muda itu memang terlihat cantik dan imut. Tidak salah kalau Mauren mengatakan dia cantik. Malah muji diri sendiri anak ini. Arya mengacak-acak rambut Tiara. Marvel memperlihatkan dengan seksama wajah wanita yang berfoto dengan Tiara. Sedikit berubah memang, meski sulit dikenali. Tapi Marvel tahu itu adalah Mauren yang dia cari. Sekarang dia di mana? Dia sudah pergi dengan Stephen. Kami sempat berpapasan saat tadi aku pulang ke rumah. Dan dia pergi berdua dengan Stephen entah kemana. Apa benar dia tunangannya kamu? Ardian memastikan. Ya, aku tidak mungkin salah, dia adalah wanita yang aku cari, jawab Marvel. Kamu bisa menyusulnya, mungkin dia pulang ke rumah Stephen, ucap Oma. Wanita itu tahu kalau Marvel sedih dengan kepergian tunangannya. Biarkan saja dulu, aku tidak perlu mengusiknya. Lagi pula aku sudah mengetahui keberadaan Mauren. Kali ini aku harus membereskan dulu semua masalah yang dibuat Melisa, ucap Marvel. Kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Karena adik angkatmu itu juga sudah membunuh salah satu pelayan kami yang bernama Yuna, ungkap Arya. Marvel kaget, hampir tidak percaya dengan pendengarannya. Melisa bisa brutal seperti itu. Dia sudah membunuh 2 orang. Apa masalahnya kali ini? Sementara itu di tempat lain, Melisa malah senang karena bisa keluar dari rumah keluarga Wijaya. Namun dia juga menyesali hal itu karena harus keluar dengan status sebagai pembunuh. Sekarang Ardian sudah tahu siapa aku sebenarnya dan dia pasti sangat marah, ungkap Melisa tersenyum pahit. Sebenarnya ada hal lain yang diketahui oleh Melisa tentang papanya Marvel yang ia tidak ketahui. Dan hal itu juga yang menjadikan Melisa sangat membenci papanya. Non Melisa, apa mungkin kita akan terus bersembunyi di sini? Tanya Tintin khawatir. Tenang saja Tin, tidak akan ada yang tahu tempat persembunyian kita.
Ternyata Tintin ikut pergi dengan perempuan jahat itu. Mereka berdua benar-benar sangat berbahaya. Dan mungkin saja Tintin juga mengetahui rahasia besar tentang Melissa, hingga dia ikut juga dibawa pergi oleh Melissa. Apa Non yakin kalau Den Andika tidak mengatakannya? Mengatakan apa yang dia ketahui kepada pihak kepolisian? Aku tidak yakin, Tin. Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya dan kemudian menyalahkan kita sepenuhnya. Apalagi kalau mengingat tentang ucapan Andika yang terakhir kali saat dia mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri semua ini dan menerima takdirnya. Dia ingin menjadi suami yang baik dan belajar menjadi ayah yang baik untuk calon anaknya. Saya rasa Den Andika mulai menyukai Nona Olivia, ucap Tintin, dan dia tidak sadar kalau ucapannya sudah membuat api dendam di hati Melissa semakin berkobar. Tintin tidak ada di kamarnya, sepertinya dia kabur dengan Melissa, ucap Ardian. Kalau keadaannya sudah seperti ini, aku yakin Tintin pasti mengetahui tentang rahasia besar Melissa. Hari ini mari kita selesaikan semuanya, ajak Ibu Amara. Tidak semudah itu juga, Mah, lirih Arya. Dia memijit pelipisnya. Tentang pelayan kalian yang katanya dibunuh itu, apa kalian yakin kalau Melissa yang membunuhnya? Dan apa kalian punya bukti yang kuat? Bukannya dia tidak percaya, tapi dia tidak mau sembarangan menuduh tanpa melihat buktinya. Mereka saling pandang, tidak langsung menjawab. Pertanyaan Marvel membuat keluarga Wijaya bungkam. Mereka memang tidak memiliki bukti yang kuat. Yang mereka punya hanya kuku Yuna. Aku memiliki kuku Mbak Yuna yang aku temukan di hutan. Apa itu bisa menjadi bukti? Tanya Tiara. Bukti seperti itu masih sangat lemah. Pihak kepolisian tidaklah bodoh. Bukti sekecil itu juga bisa digunakan sebagai sebuah petunjuk. Mereka bisa mengumpulkan informasi dari para pelayan lain di sini. Dan mereka nantinya akan dengan mudah mengetahui siapa pembunuh yang selama ini terus bersembunyi itu. Dan lagi, mana ada orang lain yang berani membunuh seperti itu selain Mbak Mel? Jawab Tiara cepat. Kamu sudah pintar ngomong sekarang ya, sindir Arya. Aku cuma mengatakan hal yang perlu aku katakan, Mas, jawab Tiara dengan wajah polosnya. Jika melakukan pencarian hari ini waktu pastinya tidak akan cukup. Kita lanjutkan besok saja. Dan aku yakin jasad Yuna pasti dikuburkan di hutan itu, ujar Ardian memutuskan. Hari-hari terus berlalu dengan cepat. Sedikit masalah mereka sudah terselesaikan. Yuna juga sudah ditemukan. Jasadnya dikubur di bawah pohon, tepat di mana kukunya ditemukan oleh Tiara. Keluarga Wijaya juga meminta maaf kepada keluarga Yuna. Mereka semua mengaku salah dan menyesal dengan apa yang terjadi kepada Yuna. Mereka mengaku sudah lalai dalam menjaga dan melindungi Yuna. Syukurnya, ibunya Yuna orang yang pemaaf. Beliau sudah mengikhlaskan semuanya. Dan kabar yang lebih mengagetkan lagi juga disampaikan oleh Andika. Dia mengaku bahwa yang membunuh Yuna bukanlah Melissa, tetapi Tintin. Dan kabar itu tentunya membuat semua orang tidak bisa langsung percaya. Pihak kepolisian juga masih mencari bukti-bukti tentang kebenaran pengakuan Andika. Namun sampai sekarang mereka sebelumnya menemukan Melissa dan Tintin entah bersembunyi di mana mereka saat ini. Ini masih belum berlalu ya, Mas? Tanya Tiara memecah keheningan. Sedari tadi mereka berdua terus diam, tidak ada yang bersuara. Arya juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tanya Arya, tapi dia masih tetap fokus. Tidak apa-apa, Mas, kamu terlalu sibuk, ucap Tiara. Dia berniat untuk langsung tidur, merebahkan tubuhnya dan berbalik arah membelakangi Arya. Kayaknya dia mulai ngambek lagi deh. Sekarang hubungannya dengan Arya memang sangat baik. Dia bahkan sudah dibolehkan tidur di atas ranjangnya Arya. Sesuatu yang selama ini sangat diinginkan Tiara. Kenapa lagi ini? Kamu pasti mau ngambek lagi, iya kan? Tebak Arya saat melihat Tiara sudah tidur dan menarik selimutnya. Lelaki itu pun langsung meletakkan ponselnya dan mulai fokus dengan pertanyaan Tiara tadi. Ini memang masih belum berlalu. Ini akan terus berlanjut sampai Mbak Mel ditemukan, ucapnya lembut. Kenapa masalahnya jadi serumit ini? Seharusnya Mas Andika mau mengatakan secara detail tentang semua kejadian itu. Jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama dan tidak harus menduga-duga seperti ini, keluh Tiara. Marvel dan Mas Ardian juga masih mencoba menggali informasi dari Andika. Kita doakan saja semoga semuanya cepat menemukan titik terang. Mas tahu tidak,
Setelah menemukan jasad Mbak Yuna, aku baru yakin kalau yang aku lihat hari itu di kediamannya Oma memang benar Mbak Yuna. Aku tidak berhalusinasi, ungkap Tiara. Ya, mungkin Yuna ingin memberitahukan sesuatu sama kamu. Semua masalah ini terungkap juga karena keberanian kamu pergi ke hutan itu untuk mencari bukti. Kamu memang hebat. Karena aku sudah ikut membantu memecahkan sebagian masalahnya. Berarti aku berhak mendapatkan hadiah dong. Tiara mulai membalikkan badannya menghadap Arya. Dia tidur dengan posisi menyamping. Hadiah apa yang kamu mau? Tanya Arya dengan tatapan menggoda. Wajah tampannya berhasil menghipnotis Tiara. Sekarang tangan kekarnya itu mulai menggerayangi tubuh Tiara. Mas mau ngapain lagi? Tiara tersadar. Dia tidak boleh lengah karena biasanya Arya selalu menggodanya seperti itu. Meski hatinya mengatakan bahwa kali ini Arya memang serius. Mau ngapain lagi? Tentunya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, jawab Arya dengan tatapan menggoda. Tiara sendiri sangat malas meladeni suaminya itu. Dia selalu membuat Tiara baper, tapi ujung-ujungnya pasti semua bercanda, benar-benar keterlaluan. Aku tidak berniat melakukannya. Umurku masih sangat muda, belum juga genap 18 tahun. Jadi maksud kamu, aku harus menunggu sampai kamu berusia 18 tahun gitu? Arya mengerjapkan matanya, tidak menyangka untuk urusan seperti ini, dia juga harus menunggu lagi. Tidak akan lama mas, hanya 5 bulan lagi, ucap Tiara. Kamu bercanda kan? 5 bulan itu waktu yang lama bagi aku. Dan 5 bulan lagi, aku juga sudah berumur 29 tahun. Arya menggelengkan kepalanya. Tidak boleh begini Tiara, dia melirih lemas. Salah sendiri, siapa yang suruh menikah sama anak kecil? Jawabnya ketus. Ucapan Tiara membuat Arya semakin kesal. Dia tidak peduli, dia menarik selimutnya dan tidur dengan posisi membelakangi Arya. Tidak mau tidak apa, aku juga tidak perlu menunggu terlalu lama. Mendingan besok cari pengganti saja dan menikah untuk kedua kalinya. Aku juga tidak masalah, di luar sana masih banyak gadis-gadis cantik yang mengantri untuk dijadikan istriku. Siapa coba yang tidak mau menjadi istri dari pengusaha kaya, tampan, dan gagah seperti aku? Ucap Arya memuji dirinya sendiri. Dia diam sejenak menunggu reaksi Tiara. Namun Tiara ternyata tidak peduli sama sekali. Arya Wijaya, nama yang tidak asing lagi di telinga para wanita. Bahkan mereka seringkali mencoba mendekati aku. Sepertinya kesempatan ini bisa aku gunakan untuk mencari yang kedua. Arya terus mengoceh panjang lebar, sengaja memanas-manasi Tiara supaya gadis itu cemburu. Nyatanya Tia memang cemburu, kupingnya sudah gatal dari tadi karena mendengar omongan ngawur suaminya. Ingin nikah lagi. Satu istri saja dia tidak bisa mengurusnya. Bagaimana kalau punya 2 istri? Hentikan omong kosong itu, ucap Tiara dengan nada sedikit tinggi. Dia membalikkan badannya dan tidur menyamping menghadap Arya. Ini bukan omong kosong, aku serius. Kalau kamu tidak percaya, akan aku buktikan besok, ancam Arya. Tiara berpikir mungkin dengan 1 kali ciuman dapat membungkam mulutnya yang bawel itu, dan itulah yang ingin dia lakukan. Jangan berani-berani melakukan hal itu dan jangan pernah berbicara soal menikah lagi di depanku. Aku tidak suka, tegas Tiara memberi peringatan, dan setelah itu dia mengecup lembut pipi suaminya. Hanya begitu saja tapi sukses membuat Arya bungkam. Lelaki itu diam 1000 bahasa, wajar saja dia akan belum pernah sama sekali bersentuhan dengan Tiara. Hanya ini? Begini saja? Bisakah kamu memberikan yang lebih? Arya mulai lagi, dia kembali menggoda Tiara. Tiara tidak menjawab, dia memejamkan matanya dan tidur sambil memeluk tubuh kekar suaminya. Dia merasakan kehangatan di sana. Tiara merasakan sensasi yang berbeda. Dia sangat nyaman tidur seperti itu. Arya hanya bisa menatap wajah cantik istri kecilnya itu. Sepertinya dia memang sudah tergila-gila pada Tiara. Aku harus menunggu selama 5 bulan lagi, keluhnya. Arya menelan salivanya yang terasa keluh. Mas Ardian tidak pulang? Tanya Stephen. Ardian yang saat itu sedang termenung merasa kaget dengan kehadiran lelaki itu. Dan tanpa sadar, balpon yang dipegangnya dilempar ke arah Stephen. Syukur, lelaki itu dengan cepat menghindarinya. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi dengan wajahnya yang tampan. Kamu datang kayak jelangkung aja, nggak ada permisi-permisinya. Lain kali ketuk pintu dulu, sudah kebiasaan, jawabnya santai. Dia menyandarkan tubuhnya di atas sofa yang ada di ruang kerja Ardian. Terasa begitu nyaman.
Kebiasaan kamu nggak ada bagusnya. Jadi pulang nggak atau mau tidur di sini? Stephen bertanya lagi. Tidur di sini juga tidak masalah kan? Lagi pula, ruang kerjaku juga cukup luas, jawab Ardian. Jangan bilang kalau Mas Ardian masih berharap Melisa kembali dan mengakui kesalahannya. Jangan sebut nama perempuan itu lagi. Aku sudah muak mendengar namanya. Sekalipun dia mati, aku juga tidak peduli. Kamu tidak perlu semarah itu. Tenang saja, aku tidak akan menyebut namanya lagi. Kamu sendiri ngapain ke sini? Tanya Ardian. Dia memutar kursinya dan duduk menghadap jendela. Dari ruang kerjanya yang luas itu dapat dilihat gedung yang menjulang tinggi. Aku disuruh sama Maureen untuk melihat keadaanmu, jawabnya jujur. Padahal Maureen sudah berpesan agar tidak menyebut namanya di depan Ardian untuk saat ini. Tapi Stephen sangat penasaran, dia tidak mendengarkannya sama sekali. Stephen hanya ingin melihat reaksi Ardian. Ternyata Maureen masih sama seperti dulu. Dia tidak pernah berubah, sikapnya masih sama. Dia masih perhatian sama aku. Ardian menyunggingkan senyum di wajahnya. Mas Ardian menyesal karena sudah meninggalkan dia ya? Tanya Stephen, semakin penasaran. Entahlah, Ardian menjawab singkat. Dia kembali memutar kursinya. Dan sekarang matanya mulai menatap lawan bicaranya. Baru sekarang aku menyadari kalau Maureen dulunya memang pernah menyukaiku. Cuma aku saja yang tidak peka. Dia terlihat menyesal. Sekarang juga masih sama mas, Maureen juga masih mencintai kamu. Mas Ardian adalah cinta pertamanya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kamu begitu saja? Ungkap Stephen. Kamu tahu dari siapa? Dia yang menceritakannya sendiri. Aku benar-benar bodoh karena tidak mengenali dia saat pertama kali bertemu hari itu. Apa dia mengatakan sesuatu sama kamu tentang sikap dingin yang aku tunjukkan padanya? Dia hanya mengatakan, sudahlah, tidak perlu dijawab. Lagian sekarang dia sudah menjadi tunangannya Marvel, potong Ardian. Tadi nanya, giliran mau dijawab, malah nggak mau didengerin. Berhubung kamu di sini, aku ingin menanyakan satu hal. Tentang apa? Kamu itu seumuran Olivia, bahkan lebih tua 3 bulan dari dia. Tapi kenapa sampai sekarang kamu belum menikah? Pertanyaan Ardian membuat jantung Stephen berhenti berdetak. Kenapa juga Mas Ardian menanyakan pertanyaan konyol seperti itu? Kayak nggak ada pertanyaan lain saja. Kenapa nggak dijawab? Apa susahnya tinggal memberi jawaban? Aku belum menemukan wanita yang tepat untuk dijadikan calon istri. Lalu kenapa kamu tidak mau menerima tawaran mama saat mengajak kamu untuk melanjutkan studi di luar negeri? Ardian mengajukan pertanyaan keduanya. Bukankah aku sudah mengatakan alasannya dari dulu? Stephen mengingatkan. Jawab saja, apa susahnya? Aku malas sekali menjawab pertanyaan seperti itu, ucap Stephen. Jangan bilang kalau kamu sebenarnya menyukai Olivia. Jangan-jangan selama ini kamu memang menyimpan rasa untuk adikku, tebak Ardian. Jangan menuduh sembarangan, aku tidak pernah menyukai Olive. Aku dan dia sudah seperti adik kakak. Mas Ardian main tebak-tebakannya kelewatan banget, ucap Stephen. Ardian tertawa melihat Stephen yang berubah tegang. Ya nggak mungkin lah kamu menyukai Olivia. Aku tadi cuma bercanda aja. Tentu saja tidak mungkin mas. Kalau bicara suka, ngawur. Kalau memang tidak benar, kenapa tadi wajah kamu begitu tegang? Mendengar pertanyaan Ardian, Stephen memegang wajahnya. Masa iya wajah aku tegang? Pembahasannya nggak jelas sama sekali. Mending aku langsung pulang aja. Langsung pergi gitu aja. Pasti ngambek dasar kayak perempuan, cibir Ardian. Dengan sebalnya Stephen melempar Ardian dengan bantal sofa. Lelaki itu tampak gelisah. Dia berulang kali menarik nafasnya yang terasa berat. Seorang wanita muda datang menghampirinya dengan membawa secangkir kopi hangat dan beberapa cemilan. Silahkan diminum dulu tuan. Suara wanita itu menyadarkannya. Lelaki itu menoleh ke arah pelayannya. Hari ini saya bertemu dengan istrinya Arya Bi, ucapnya memberitahu. Pelayan itu hanya tersenyum dan menjawab singkat. Kabar yang bagus tuan. Mendengar respon singkat dari pelayannya, lelaki yang bernama Wijaya tidak lagi melanjutkan ucapannya. Membiarkan pelayannya pergi dan dia kembali mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Beberapa jam yang lalu, Papa, Pak Wijaya tersadar saat Tiara memanggilnya dengan sebutan Papa. Maaf, saya harus pergi sekarang. Lelaki setengah baya itu langsung pergi menghindari Tiara. Dia tidak ingin Arya mengenalinya saat itu.
Kamu kenapa malah bengong? Arya bertanya saat Tiara masih dalam posisi jongkok. Dua orang yang membantu Pak Wijaya juga sudah berlalu pergi dari sana. Pak Wijaya ternyata bersembunyi di balik mobilnya. Dan dia masih bisa melihat dan mendengar percakapan Tiara dan Arya. Aku melihat papa, ucapnya terbata. Dengan kening berkerut, Arya bertanya, papa siapa? Papa kamu, Mas, jawabnya. Arya terdiam. Sesaat dan setelah itu dia tertawa, menertawakan Tiara yang menurutnya sudah agak stres karena masalah yang belum selesai di keluarganya. Kamu memang sangat hebat. Tidak cuma bisa melihat roh Yuna, tapi kamu juga bisa melihat rohnya papa. Dia kembali menertawakan istrinya sambil memegangi perutnya. Bahunya naik turun, dia membuat Tiara merasa kesal. Sambil menghentakkan kakinya, Tiara pergi dengan raut wajah tak enak dipandang. Hei, mau kemana? Tunggu dulu, aku belum selesai ngomong. Ketawa aja terus, dia ngambek lagi. Arya langsung diam. Tidak langsung menghidupkan mesin mobilnya, tapi mempertanyakan dulu apa benar Tiara tidak salah lihat. Pak Wijaya, Tuan Seno ingin bertemu dengan Bapak. Salah satu anak buah kepercayaannya datang tiba-tiba dan membuyarkan lamunannya. Suruh saja dia masuk, perintah lelaki itu. Baru saja anak buahnya berbalik arah ingin memanggil Pak Seno. Lelaki itu malah sudah masuk duluan tanpa permisi. Aku datang Wijaya, bagaimana kabarmu? Tanya Pak Seno ramah. Sembari bangun dari kursi santainya, Pak Wijaya menjawab, kabarku sangat baik Seno, tapi hari ini semuanya hampir saja menjadi malapetaka baru untukku. Apa maksudmu? Tanya Pak Seno. Apa Arya juga mengenali kamu? Pak Wijaya menceritakan apa yang telah terjadi tadi siang. Anak itu kalau memikirkan dia membuat kepalaku hampir pecah. Dia bahkan tidak mengenaliku sama sekali. Wajar saja Wijaya, kamu sudah banyak merubah penampilanmu. Jadi kalau hanya melihatmu sekali, tentu saja Arya kesulitan untuk mengenalimu. Dia anak kandungku Seno, tapi tidak mengenaliku. Apa itu masuk akal? Sedangkan Tiara, dia yang hanya seorang menantu saja bisa begitu cepat mengenali aku. Padahal dia sama sekali tidak pernah melihat wajahku secara langsung. Menantumu yang satu itu memang memiliki mata yang sangat jeli. Tidak salah kamu menjodohkan mereka berdua, ucap Pak Seno. Ya, kamu benar. Kalau saja Alia bukan istri dari teman baikku, mungkin aku juga tidak akan pernah kepikiran untuk menjodohkan mereka berdua, tutur Pak Wijaya. Jadi apa yang terjadi selama ini adalah rencananya dari awal. Pak Wijaya lah yang menyuruh Bu Amara untuk menjodohkan Arya dengan Tiara. 4 tahun hampir berlalu. Meski semua orang sudah menganggap kamu mati, tapi apa kamu tidak memiliki keinginan untuk muncul kembali? Istri dan anak-anakmu pasti sangat berharap kalau kamu tidak mati dalam kecelakaan itu. Pak Seno kembali bersuara. Aku akan menunjukkan kembali wajahku setelah aku mengetahui dalang di balik kejadian yang hampir merenggut nyawaku hari itu, jawab Pak Wijaya. Matanya terlihat berapi-api. Kamu masih tidak yakin dengan informasi yang aku sampaikan? Kamu masih ragu dengan kebenarannya atau kamu tidak berani menerima kenyataan? Entahlah Seno, raut wajah Pak Wijaya tampak lesu. Leon benar-benar tidak pernah menyukai kamu Wijaya. Dia bahkan bekerja sama dengan Erik untuk merebut harta kamu. Bukankah kamu juga sudah tahu mengenai hal ini? Aku memang mengetahui semuanya Seno. Semua masalah yang terjadi di keluargaku. Anak buahku ada di mana-mana. Mereka selalu memberikan informasi terbaru. Bahkan tentang Melisa yang kabur setelah membunuh calon mertua kakaknya sendiri pun aku juga tahu. Meski sudah mengetahui siapa yang ingin membunuhnya, tapi Pak Wijaya masih belum ingin menampakkan dirinya pada keluarganya. Ini bukan waktu yang tepat. Aku akan mengungkapkan semuanya jika waktunya sudah tepat. Sekarang sebaiknya kamu pergi dan bawa Harto ke sini, suruh Pak Wijaya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya. Ini yang tidak aku suka setiap kali berkunjung ke kediaman kamu. Selalu saja ada tugas untuk aku. Pak Seno mendengkus kesal. Aku akan sangat berterima kasih kalau kamu mau melakukannya sekali lagi untukku. Sekali lagi. Sekali lagi, lama-lama berkali-kali. Kamu sudah tua tapi masih saja memiliki sifat seperti saat masih muda dulu. Pak Wijaya terkekeh mendengar ocehan teman dekatnya. Pak Seno adalah orang yang sudah menyelamatkan hidupnya di saat-saat genting hari itu. Sedetik saja, Pak Seno terlambat menyelamatkannya, mungkin nyawa Pak Wijaya sudah melayang. Jadi Pak Wijaya berhutang budi dengan Pak Seno, dan dia sudah berjanji dalam hatinya
Kalau semua masalahnya sudah terselesaikan, dia akan memberi hadiah istimewa untuk temannya itu. "Kamu kenapa terus menghindar dariku, Steve?" tanya Olivia penasaran. "Maaf sebelumnya Olivia, aku bukan menghindari kamu, tapi aku memang sangat sibuk." Dia memang menjawab pertanyaan Olivia, tapi matanya sama sekali tidak memandang Olivia. Olivia bukanlah perempuan bodoh. "Sudah setahun lebih kita tidak bicara sedekat ini," ucap Olivia. Tangannya menggenggam erat kedua lengan Stephen, berharap lelaki itu membalas pandangannya. "Kamu membenciku karena aku menikah dengan Andika?" tanya Olivia dengan suara terdengar parau. Pertanyaan Olivia seketika membuat jantungnya berdegup kencang. "Aku hanya ingin menjaga batas sama kamu, Olive. Kamu sudah menjadi istri orang," jawab Stephen, berusaha menenangkan jantungnya. Olivia mulai memegang wajah Stephen. "Pandang aku, kamu tidak bisa membohongiku, Steve." Stephen sadar diri, dia dan Olivia hanya sekedar teman saja. Mengapa dia jadi seperti ini? Stephen langsung menepiskan tangan Olivia. "Kamu terus menghindariku, Steve, membuat berbagai macam alasan. Tapi aku tahu, kamu sedang berbohong." "Sudahlah, Stephen. Dia sudah melukai hatiku. Dia sudah menghancurkan segalanya. Sekalipun dia keluar dari penjara, aku tetap tidak akan menerimanya kembali." Mata Olivia bersinar, memancarkan kebencian mendalam. "Polisi sudah mengatakan Andika tidak akan ditahan lama. Dia akan kembali dibebaskan setelah Melissa ditemukan. Dia tidak membunuh Yuna. Dia tidak membunuh Yuna. Dia juga tidak mengambil sepersen pun harta dari keluarga kamu. Apa kamu masih tetap membencinya?" "Maafkan aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku yang sejujurnya," Stephen membatin. "Aku harus bisa menyimpan semua ini seorang diri. Aku tahu ini yang terbaik." "Kamu benar-benar tidak mencintai aku, Steve." Olivia menunduk lemah. Dia berharap pada Stephen. Olivia berharap lelaki itu mencintainya agar dia bisa melupakan Andika yang sudah menghancurkan perasaannya. Suara klakson mobil mengagetkan mereka. "Arya sudah pulang. Aku pergi dulu." Tapi Steve." Tak sempat menunggu Olivia menyelesaikan ucapannya, Stephen langsung berlalu pergi. "Mbak Olive sudah pulang dari rumah sakit?" tanya Tiara. "Aku baru saja ingin mengajak Steve tapi dia sudah pergi duluan." "Kalau begitu biar aku antarin aja, Mbak." Tiara menatap ke arah Arya, pandangannya begitu dalam. Mas Arya kan baru aja pulang, pasti capek. Mending istirahat aja dulu. Aku akan meminta Kak Stephen tunggu di sini ya." Tiara bergegas pergi mencari Stephen. "Tia, gak usah," seru Olivia, tapi gadis itu tidak mendengarkan sama sekali. Tiara pergi menuju halaman belakang menemui Stephen. Dia benar. Stephen memang sedang duduk di dekat kolam ikan. Kenapa dia menjadi sangat bersemangat? Arya heran melihat sikap Tiara. "Aku juga tidak tahu, Ar. Istri kamu memang aneh," jawab Olivia, seraya mengangkat kedua bahunya. "Hai," sapa Tiara. Suaranya yang lembut dan imut-imut itu membuat Stephen yang sedang memegang ikan melihat ke dasar kolam. "Kamu bicara sama aku?" "Ya iyalah, sama siapa lagi?" Tiara menjawab malas. Dia pikir mungkin Stephen sedang mempermainkannya. "Kak, kamu ikan ajaib. Aku sedang tidak bermimpi kan?" Stephen mulai ketakutan. "Kak Stephen," Tiara mulai kesal dibuatnya. "Kak, kamu juga tahu nama aku." "Kak Stephen," pekik Tiara, membuat lelaki itu kaget. "Biur." "Aku di belakang, Kak." Tiara menepuk kasar bahu Stephen. "Ya ampun Tiara. Bercandanya berlebihan, Kak. Habisnya sih suara kamu halus banget, kayak suara anak kucing." "Hus, sembarangan. Ayo, temani Mbak Olive ke rumah sakit yuk, Kak," pinta Tiara setengah merengek. Kalau diperhatikan, setiap kali Tiara bicara dengan Stephen, dia selalu memposisikan dirinya sebagai anak kecil. Stephen mungkin bisa menolak Olivia dan menghindar darinya. Tapi kalau Tiara yang meminta, dia tidak akan bisa menolaknya. Tiara memang paling bisa diandalkan. "Mau ya, Kak?" "Duh, gimana ya?" Dia masih berpikir sejenak. "Aku juga ikut." "Oke deh, let's go."